Pemirsa, dimanapun Anda berada, baik yang ada di rumah, dalam perjalanan maupun dalam saat bekerja di kantor, Anda bisa memutar tayangan ini dimanapun dan kapanpun Anda berada. Siang ini tanggal 21 Januari 2024, hari Minggu, pukul 14.26 waktu Moskow, Rusia. Saat ini saya sudah bersama seorang guru senior juga mentor kami di Rusia, tepatnya di Moskow. Beliau adalah Prof. Sudaryanto Priyono, benar Prof? Ya. Beliau seorang akademisi yang sudah lama tinggal di Rusia, bahkan sudah berpuluh-puluhan tahun lamanya. Banyak hal yang ingin kita gali dan pelajari dari perjalanan hidup beliau. Baik, langsung saya Prof ya. Ya. Saya mau tanya cerita Prof, bagaimana masa kecil Prof, seorang Prof Sudaryanto dulu, hingga bisa berkuliah ke Uni Soviet. Saya sebetulnya waktu kecil itu ya sama aja dengan yang lain-lain. Saya tamat SMA-nya di Kota Blitar, kemudian dari sana bisa diterima di Akademi Koperasi di Semarang. Di sana sampai tamat tahun 1964. Tahun 1964 itu saya tamat, dan kemudian waktu itu ada penawaran untuk kerja ke luar negeri. Nah, saya terima dengan baik, walaupun saya belum tahu kemana. Tapi kemudian dijelaskan oleh rektor di akademi itu bahwa saya harus ke Uni Soviet. Dan saya bilang oke, nggak salah. Dia tanya, kok nggak takut? Nggak takut saya, karena di sana kan juga orang banyak. Akhirnya setelah melalui prosedur yang cukup berdele-dele pada waktu itu, saya bersama dengan waktu itu 8 orang dari seluruh Indonesia, dari pegawai-pegawai koperasi Indonesia, berangkat sampai ke Uni Soviet waktu itu. Jadi ini waktu itu saya berangkat ke sini itu atas undangan daripada pemerintah Uni Soviet, melewati Departemen Koperasi dan Transmigrasi yang direstui oleh Presiden Soekarno. Pada waktu itu mahasiswa Indonesia di Uni Soviet sekitar 2.000. Sekitar 2.000 orang. Banyak juga ya Prof? Ya, waktu itu di beberapa cabang. Ya, dan termasuk di koperasi sendiri waktu itu, waktu kami datang 8 orang itu di sini sudah ada. Jadi sudah 24 orang. Tapi orang Indonesia sendiri. Nah, waktu datang ke sini tuh. Bentar dulu Prof, maaf. Sebelum Prof datang ke sini tuh, bayangan Prof tentang Soviet itu apa? Sebelumnya tahu nggak Soviet itu negara sebelah mana atau gimana Soviet? Ya itu baru itu tahu. Jadi saya pengertian saya itu minimum sekali. Tahu bahwa Soviet itu di negara dingin, dalam utara itu saya kira sudah. Dan saya tidak banyak tahu situasi di sini bagaimana tentang ekonomi, bagaimana, tidak ada. Itu dapat infonya dari mana, Bro? Dapat informasi tentang Soviet itu dari mana dulu? Dulu pernah ada satu majalah ya. Oh, majalah. Negara Soviet di Indonesia ada beberapa gitu. Itu majalah lokal apa majalah dari Rusia. Majalah dari Rusia, negara Soviet begitu. Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Tapi informasinya juga nggak begitu menarik bagi orang muda. Karena? Ya karena yang ceritakan tuh bagaimana soal ekonomi yang tinggi untuk ini. Jadi tidak begitu. Nggak interest lah. Ya, kecuali itu waktu itu ada majalah USIS. United States Information Service. Itu dari Amerika? Dari Amerika. Wah, di sana lain gayanya lain, dari sana itu ceritanya juga lain, tentang bintang film, tentang ini. Pokoknya yang menarik anak muda. Jadi itu strategi mereka. Jadi kami waktu itu anak-anak muda itu tertarik lebih baik dengan Amerika itu. Karena apa? Karena cerita-cerita yang begitu itu, sehingga itu adalah suatu bayangan impian lah
untuk bisa ke Amerika, untuk bisa itu jadi impian. Dan waktu itu ada juga panggilan daripada UCC itu untuk ke Australia, Amerika begitu. Tapi untuk belajar di sana itu konkurensinya besar. Dan tidak semua bisa karena tahu sendiri kan itu semua sudah dipegang orang-orang Jakarta untuk ini anaknya ke sana gitu. Udah titipan lah. Udah titipan. Saya kan orang dari kampung. Dari itu enggak diberi kesempatan ini oke lah, udah enggak lah. Jadi waktu itu gini. Begitu saya dapat kabar untuk harus ke Soviet, itu saya mikir, oke, tapi sudah itu saya mikir loh, bagaimana saya dapatkan uang untuk naik kereta api sampai Jakarta, tinggal di Jakarta, untuk dapatkan sebenarnya gimana nanti dapatnya? Penting oke dulu lah. Oh, yang penting oke dulu. Jadi itu memang artinya begitu. Terus akhirnya waktu itu bisa diatasi soal itu dengan bantuan Pak dosen-dosen dan bantuan gubernur Jawa Tengah dengan Pak Andri, pokoknya itu akhirnya sampai di Jakarta sendiri. Kemudian saya melihat majalah-majalah yang di situ, saya perhatikan bagaimana penduduk di sini berpakaian. Saya lihat ada yang berpakaian lengan pendek. Nah, berarti ke sini ada panas. Yaitu sudah lego. Sama kayak ya di kampung kita lah. Iya, jadi sudah agak lego lah. Nah, tapi bayangan tentang Rusia itu apa masih tidak ada, ya, nol sama sekali. Terus waktu itu berangkat ya udah berangkat aja lah, pokoknya nggak tahu apa saya tangannya. Kami berangkat datang ke sini, pokoknya semua itu ya kayak orang bisu dan buta huruf. Itu berangkat ke sini tuh Moskow ya, Prof? Iya, di Moskow. Itu melalui apa? Lewat mana transitnya? Transitnya di waktu itu di Birma. Waktu itu Birma mana? India? Birma dan Karachi dan waktu Birma itu namanya dulu Kamboja. Dekat Kamboja. Di sana terus Karachi ke Tashkent, Uzbekistan. Iya, baru terus langsung ke sini. Lama itu. Berarti ada dua kali transit. 3. Sebetulnya bukan transit, cuma berhenti aja. Jadi mungkin itu untuk isi bensin apa nggak tahu ya. Apa pesawatnya itu, Prof? Ilyushin. Ya, kecil pesawatnya waktu itu. Kalau dilihat pesawat mana tuh? Dari mana pesawat? Rusia. Oh, dari Rusia. Ya, tapi waktu itu kalau dilihat dibandingkan sekarang Boeing dan sebagainya itu kecil sekali. Masih baling-baling kali ya? Ya nggak tahu saya soal teknisnya nggak ngerti, tapi yang jelas kecil itu. Itu sampai di itu. Dan pertama kali lihat salju, saya di Tashkent. Tashkent udah salju hari itu. Ya, dikasih. Itu bulan apa, Bro? Bulan Desember. Oh, bulan Desember. Ya, Desember. Jadi akhir Desember lah. Itu saya dikasih kesempatan keluar dari pesawat, datang tuh terus lihat tanahnya kok putih gitu. Itu salju. Oke. Datang di Sheremetyevo. Itu terus pakaian saya kan pakai di Indonesia. Pakai Indonesia sendiri ya dingin, tapi kemudian dijemput dengan pakaian tebal dan sebagainya. Terus artinya diselamatkan lah. Terus diangkut ke asrama. Asrama di sini dekat sini, dekat lokasi ini di situ, dekat situ. Universitas saya kan di sini. Gitu. Nah itu terus ya apa ya kesulitan yang dihadapi di sini. Pertama itu tentu saja iklim, karena waktu dingin sekali. Kami sudah datang ke sini dan 1 minggu itu duduk di rumah saja, jadi tidak keluar kemana-mana karena nggak mampu. Tapi sesudah diberitahu oleh guru bahwa kalau kamu tidak masuk ke kuliah, stipendimu dia dipotong. Beasiswa. Stipendi ini beasiswa uang bulanan. Iya, itu mesti akan dipotong. Gitu. Wah, kalau gitu nggak dong, harus datang. Dan pun juga. Nah, itu pertama itu iklim, yang kedua itu
tentang bahasa. Ya tadi saya katakan bahwa di sini orang bisu, buta huruf, maksud gitu ya mempelajari lah. Dan kemudian soal makanan. Makanan juga sulit saya di sini. Karena apa? Anda tahu sendiri, tapi makanan di sini kan lain dengan Indonesia kan. Artinya itu di sini berat. Ya, itu berat dan lemak dan sebagainya itu. Kecuali itu waktu itu nggak ada beras. Kita biasa makan nasi kan? Iya. Apa makanan pertama Prof sampai di sini? Waktu di sini itu dibersih makaroni. Makaroni kentang. Makaroni kentang dan daging tapi dengan kuah yang bikinan sini yang begitu. Pokoknya itu berat dan susu itu. Ya artinya waktu itu kami bersama-sama dengan rekan-rekan Indonesia seakan-akan bikin koperasi urunan patungan dan kemudian gantian siapa yang masak. Hari minggu ini kamu ini termasuk juga pokoknya ada yang lain itu. Akhirnya ya kami nulis surat ke rektorat minta supaya di toko-toko itu di supply beras. Nah, kemudian dikasih pokoknya beberapa itu untuk kita. Berarti dulu belanjanya itu di kawasan kampus, Bro? Enggak? Ya ini di toko-toko sini. Oh, di toko-toko dekat-dekat kampus. Iya, itu ya sekarang bukan itu, tapi dulu itu tokonya kecil-kecil gitu, tapi banyak. Nah itu, jadi sekaligus adaptasi dengan kehidupan sana gitu, tapi ya sulit. Tapi itu membantu menguasai bahasa. Jadi tujuan utama daripada saya waktu itu harus menguasai bahasa. Karena bahasa itu adalah senjata untuk membuka sebagai kunci untuk membuka yang lain-lainnya itu. Kalau enggak percuma di sini. Maka tujuan saya waktu itu supaya saya bisa membaca karya-karya pujangga, karya-karya ahli di sini dalam bahasa Rusianya, bukan terjemahan. Nah itu tapi itu lama, itu sedikit demi sedikit akhirnya dikuasai juga. Itu berapa lama, Prof? Bisa ngobrol, menguasai minimal bisa ngobrol bahasa Rusia juga, itu berapa? Kalau dikatakan ngobrol ya lama ya, tapi kalau untuk bisa mengerti, jadi pada apa yang dibicarakan, bisa menangkap di waktu kuliah itu apa isinya, itu kira-kira 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun, tapi dengan cara lebih aktif lah. Jadi yang penting jangan malu-malu berbicara. Benar, walaupun salah gitu. Salah nggak apa, gitu. Salah nggak apa. Karena apa? Kita mesti banyak salah kan. Cuman kan kadang ada juga kita, wah takut salah ngomong nih, takut ada ketakutan gitu kan. Jangan. Karena apa? Karena dengan adanya kesalahan-kesalahan yang ini kita bisa memperbaiki. Nah, lanjut Prof, tadi ceritanya Prof yang setelah lulus sekolah bahasa, lanjut Prof di universitas apa, Prof? Nah, dari sini juga Universitas Koperasi. Oh, koperasinya di sini. Iya, koperasi itu. Berarti karena belajar bahasanya di situ, kuliahnya juga di situ. Di situ. Jadi tidak kemana-mana lagi, anak di situ. Dan akhirnya waktu itu saya setelah mendapat PhD tahun 71. Oh, itu programnya PhD ya, Prof? Waktu sebetulnya itu magister. Oh, magister. Waktu masuk itu magister. Waktu masuk itu saya program karena sudah tamat di Universitas di Indonesia. Jadi saya masuk pada program magister. Tapi magister saya lihat kurang. Oh, kurang. Bagi saya kurang. Langsung mendapatkan yaitu PhD di universitas yang sama. Ya sama tahun 71. Kemudian sesudah itu saya dikerjakan di laboratorium penyelidikan ekonomi. Tapi tahun 90 itu terjadi reformasi di ekonomi Rusia, penggantian daripada bubarnya Uni Soviet, digantikan Rusia. Nah, ini terjadi juga perubahan laboratorium di mana saya bekerja dibubarkan. Saya pindah ke universitas, dipanggil oleh rektor untuk membantu mendirikan fakultas ekonomi pasar namanya. Karena waktu itu Rusia baru melangkah
ke ekonomi pasar. Tadinya kan ekonomi negara, kemudian itu menuju ke pasar. Bagaimana ekonomi pasar itu? Pelajarilah pengalaman-pengalaman di luar negeri, di negara maju itu. Nah, itu saya ikut memberikan sumbangan ke situ. Terus akhirnya berkembang, saya mendirikan itu Fakultas Ekonomi Internasional, begitu. Terus selanjutnya saya menjadi ketua jurusan, saya menjadi dekan di fakultas itu, dan akhirnya menjadi profesor di situ juga dengan syarat-syarat tersendiri. Dan pokoknya itu saya menggunakan secara maksimum potensi yang saya punyai untuk bisa menggunakan ini untuk menguasai bidang-bidang tertentu yang saya inginkan. Satu, yang kedua menguasai bahasa Rusia lebih dalam, yang ketiga bisa mempunyai kesempatan untuk popularisasi Indonesia. Saya waktu itu mulai dengan rekan-rekan itu mengadakan itu band Indonesia. Nah itu ya, caplek-plaklek itu aja enggak. Sampai sekarang masih ada bro band Indonesia? Enggak ada. Di KBRI aja. Tapi mungkin di UDN ada. Ya, itu. Tapi kalau boleh mundur lagi nih bro, waktu Prof berkuliah di sini itu situasi politik di Indonesia kan itu ada sejarah tersendiri. Boleh diceritain nggak, Prof, ketika Prof berkuliah di sini dan politik Indonesia lagi gonjang-ganjing lah atau apa gitu kan, atau perpindahan rezim lah apa segala macam. Itu gimana kondisinya di sini? Jadi begini. Ceritanya gimana? Saya sebetulnya sudah ini ada tulisan dari saya yang nanti saya berikan ke you. Ini jadi itu di Surabaya juga. Tapi saya ceritakan, pada waktu itu saya datang awal 65. Ada waktu kira-kira selama 65 itu masih berkuliah dan sebagainya. Bulan September terjadi peristiwa. G30 PKI. Iya, itu terjadi di sana. Dan kemudian selang setengah tahun lagi diadakan screening. Mereka mengajukan pertanyaan pertama. Berarti screening itu di 66, tahun 66. Bulan Agustus. Bulan Agustus 66 diadakan screening oleh atase militer di Pak Yasin, Jenderal Yasin. Waktu itu dugaannya Pak Mani Sofyan, dan situasinya sudah mulai panas waktu itu karena sudah waktu terbentuk Orde Baru dan sudah adanya guncangan terhadap situasi politik di Indonesia, pertikaian sampai berdarah sudah di sana. Maka di sini juga tidak lepas daripada situasi di Indonesia. Diadakan screening, tapi pertanyaan-pertanyaan yang di sana itu saya tidak cocok. Pertama itu harus mengutuk Bung Karno. Yang kedua harus mendukung Orde Baru. Yang pertama saya tidak bisa mengutuk Bung Karno, tidak bisa. Itu sudah saya kan kader Marhen, jadi tidak bisa saya. Artinya dan yang ngirim Prof ke sini juga kan Bung Karno, Bung Karno. Dan kecuali itu bagi saya waktu itu dan banyak juga bagi masyarakat Indonesia, Bung Karno itu kan sebagai lambang. Jadi lambang daripada kedaulatan Indonesia, juangan Indonesia. Dan waktu itu dihapus begitu saja nggak mungkin. Nah, itu saya waktu itu mungkin nggak lah, tapi saya nggak bisa. Tapi saya isi untuk mendukung pemerintah baru. Saya juga belum bisa. Saya belum tahu apa itu. Kan baru dibentuk. Kita belum tahu programnya. Tapi presiden yang akan menggantiin Soekarno ini udah tahu, Prof? Belum. Oh, nggak tahu juga? Belum. Jadi belum tahu saya waktu itu siapa, apa Pak Soeharto, apa siapa, ya nggak itu. Waktu itu masih dalam taraf pembentukan atau perasaan reformasi gitu. Nah itu saya isi. Saya tinggal gitu aja di KBRI. Selang seminggu saya waktu itu di tempat beristirahat dengan rekan-rekan punya liburan, datang surat biasa amplop gitu
dengan pemberitahuan bahwa paspor saudara sudah tidak berlaku. Ini dicabut paspor. Saya tadinya nggak begitu mikir, nggak langsung terpikir apa itu. Terusnya artinya ini apa gitu? Artinya apa itu dicabut? Mau dicabut ya apa? Ya cabut, terserah. Nggak. Artinya itu dalam waktu nggak peduli. Artinya itu saya anggap sebagai hal yang biasa saya lihat itu. Tapi selang 1 bulan atau kurang 1 bulan saya memikir, loh ini berarti saya dilepas dari keluarga. Ini berarti saya tidak bisa lagi berhubungan dengan keluarga di Indonesia. Baru saya mikir dengan itu, terus gimana saya? Ini itu. Nah ini pikiran yang begitu itu melanda bagi pikiran saya dan pikiran rekan-rekan Indonesia lainnya. Ya, itu yang bikin Prof sadar pemikiran sana itu apa? Maksudnya triggernya apa, Prof? Yang memicu Prof? Memicu kesadaran itu pada waktu itu bahwa saya tidak lagi bisa ngirim surat ke Indonesia. Biasanya bisa aja kirim surat. Bisa ke Indonesia. Tapi waktu itu sudah tidak bisa ngirim surat ke Indonesia, tidak menerima kabar dari Indonesia, tidak bisa nelpon dari Indonesia. Surat-surat daripada kakak saya yang di sana sudah memberikan jangan kirim surat, jangan nelpon. Karena kalau saya nelpon dari sini yang menderita itu di sana. Iya. Bisa kenaan. Karena nanti takutnya berafiliasi. Iya, berafiliasi dan nanti bisa dianukan. Jangan artinya gitu. Itu baru saya sadar. Baru sadar bahwa loh ini berarti saya dikucilkan. Diputus informasi, putus semuanya. Bagi kita yang penting kan informasi. Tanpa waktu dulu itu kan belum ada internet, belum ada apa-apa gitu. Telepon aja sulit. Karena gitu kan. Nah itulah baru saya sadar mengapa begitu dan gitu. Akhirnya saya mencari teman-teman lain yang artinya itu mempunyai pikiran-pikiran yang sama itu. Loh ini terus gimana kita ini? Nah kita ini terus gimana? Terus artinya itu akhirnya kepada pemerintah Rusia, Soviet waktu itu, keadaan kami itu sekarang begini, bagaimana? Nah, mereka mengatakan, Anda kan masih belajar. Iya, ya terus saja belajar. Terus saja belajar. Bagaimana? Saya berikan status stateless. Saya juga tidak paham apa itu stateless. Ya, pokoknya itu yang penting bagi saya masih dibolehkan belajar. Masih boleh belajar, masih boleh tinggal. Masih boleh tinggal dan masih dapat uang strip itu pembagian uang itu. Syukurlah jadi gitu. Jadi yang begitu tanpa ada pikiran lanjut apa itu dan sebagainya. Yang ini pokoknya waktu itu ya saya kok ya saya itu baru sekarang itu ada bahwa waktu itu pemikiran saya itu sangat sempit. Artinya itu yang saya pikirkan itu hanya dalam rangka hari berikutnya aja. Tidak memikirkan sebulan lagi, 4 lagi itu tidak. Pendek lah. Tangga pendek aja. Jadi tidak hari ini itu aja. Jadi tidak bisa memikirkan kelanjutan itu bagi saya belum ada. Nanti ulah. Maka itu setelah diberikan stateless itu baru saya tanya, ini apa? Tapi nggak ada protes dari teman-teman apa ke KBRI, nggak ada protes? Kenapa protes? KBRI sudah posisinya lain kok. KBRI kan sudah, artinya itu dari Orde Baru. Artinya setelah begitu paspor dicabut, mereka menutup diri. Ya tutup diri dalam artian yang sebenarnya. Kami tidak bisa lagi jalan di depan KBRI, tidak boleh. Datang ke sana apalagi. Ingat, saya pernah punya saudara kerja di KBRI di bagian informasi gitu. Dulunya dosen saya, Pak Suroyo Warsid, dosen saya, kemudian dia di sana. Apa itu? Walau kita mau ketemu, itu harus telepon dulu. Sembunyi-sembunyi, cari tempat di mana supaya tidak ketahuan. Jadi intelnya ya itu nggak tahu lah, pokoknya syaratnya begitu. Mungkin bagi orang KBRI ada yang gitu, tapi saya kok begitu, ya udahlah kan. Ada ketakutan. Mereka takut karena apa? Situasinya memang begitu, drastis gitu. Jadi istilahnya itu mereka jalan di atas tebing. Yeah.
pinggir jurang. Iya, jurang yang nantinya itu bisa gitu. Itu jadi nanti gitu. Stateless dalam saya tanyakan pada pihak Rusia itu apa sebetulnya? Stateless berarti Anda bukan orang Indonesia, tapi bukan orang Rusia. Bukan orang Soviet. Bukan orang Soviet. Jadi saya itu bukan siapa-siapa. Terkatung-katung, mengambang. Istilahnya mengambang aja. Jadi posisi saya begitu, tidak boleh. Nah, ini apa? Pertama, saya tidak boleh keluar dari lingkaran sepanjang 40 kilo dari Moskow. Jadi ada lingkaran 40 km dari ada zona dari situ cuma bebas. Kalau mau keluar sini harus tak izin. Harus gitu. Itu lapornya kemana, Pak? Ada bagian polisi. Ada ke polisi berarti. Kepolisian, bagian migrasi apa nggak tahu sama itu. Tapi ada. Itu satu. Yang kedua, saben bulan saya harus dikunjungi oleh penguasa polisi, istilahnya, untuk dicek masih di situ, masih kerja di sini, pokoknya data-datanya dicatat. Adakah perubahan apa enggak? Saben bulan. Setahun sekali saya harus memperpanjang izin ini. Nah, itu juga proses yang tidak bersojo. Ini izin ada yang teman-teman yang minta diperpanjang tidak dikasih, terpaksa lari dari sini, pergi kemana-kemana. Ada yang pergi ke Belanda karena di sana ada organisasi Katolik yang menampung di Belanda. Kemudian ada yang ke Cina, itu terutama bagian rekan-rekan yang cenderung ke komunis, mereka ke Cina. Di sana ada waktu itu anggota Politbiro Acitorov yang membantu mereka di sana. Ada yang ke Amerika Latin karena pokoknya tersebar lah. Itu yang dicabut paspornya itu kira-kira ada berapa orang di zaman? Wah, itu saya malah nggak tahu, tapi kira-kira sekitar ya ada besar, pokoknya sekitar 700-an. Oh, 700-an yang dicabut paspornya. Ya, paspornya. Kalau di persentasiin itu ya yang dicabut sama yang memilih pulang kan pulang ya? Itu berapa persen persentasenya? Saya kira yang dicabut itu 40% mesti ada. Berarti lebih banyak pulang. Yang banyak atau pulang atau sebetulnya mendukung. Kalau yang pulang sendiri sebetulnya kurang daripada 40. Tapi yang mendukung banyak. Dan di sini juga begitu, ada juga. Pokoknya apa ya, kalangan mahasiswa, gerakan mahasiswa, bukan gerakan lah, pokoknya grup-grup mahasiswa yang di sini, kelompok pecah juga. Sesuai dengan perpecahan organisasi politik di Indonesia. Ada yang ini, ada yang bagian Orde Baru, ada yang bagian yang sekarang, ada ini. Nah, ini dan antara satu dan lain itu juga bentrokan. Itu kalau boleh tahu tokohnya dulu siapa? Yang mana? Yang di pihak pro sama yang di pihak kontra. Oh, itu yang pihak yang pihak kontra, ya, yang pihak kontra itu banyak. Dan tokoh-tokohnya juga banyak yang golongan. Yang masih Prof ingat tuh siapa yang vokal terhadap kontra? Yang vokal misalnya bagian orang komunisnya ya, yang yang dekat dengan orang Rusia, itu yang dinaungi oleh pemerintah Soviet waktu itu, Thomas Sinoraya itu pimpinannya. Kalau yang di China tidak tahu saya. Kelihatannya di sana itu pokoknya dinaungi oleh Acitorov, oleh bagian itu. Terus ada yang di Amerika Latin dan sebagainya itu banyak itu. Yang di sini ada juga yang netral, artinya tidak menggabung pada golongan komunis, tidak menggabung pada golongan Orde Baru. Itu jadi sendirilah pokoknya, tapi berafiliasi dibantu oleh pemerintah Soviet, karena pemerintah Soviet sendiri kan tidak selalu mengutamakan komunisnya. Ya, ini gitu. Nah, ini siapanya nggak begitu jelas ya, karena
Karena banyak juga yang artinya itu istilahnya itu underground supaya Gerilya. iya jadi supaya begitu ke sana itu jadi kehidupan yang begitu itu bagi saya berlangsung sampai sekitar tahun 2000. Itu kan banyak yang memilih untuk keluar dari Soviet kala itu, Prof. Iya. Prof sendiri kenapa nggak memilih keluar dari Soviet? Ini persoalannya itu juga itu pernah ada tawaran harus ke negeri Belanda. Saya pikir nih, di sini negara asing, di sana juga bagi saya negara asing. Juga. Keuntungan saya, di sini saya sudah ada kerja, sudah ada keluarga, sudah ada akar di sini, mantep gitu. Kesana saya mau siapa? Ada tuh datang sana, saya punya dotasi aja, tapi tidak akan dapat kerja di sana di Belanda itu. Untuk apa saya keluarga saya bagaimana? Artinya itu datang ke sana untuk minta cadangan saja, orang repot itu. Kecuali itu bahwa untuk ke sana itu makin jauh dari Indonesia nantinya saya. Artinya kan pertimbangan keluarga. Pertimbangan keluarga pertama, kecuali itu juga pertimbangan secara posisi Indonesia. Saya untuk datang misalnya ke sana kemarin, saya merasa akan terlalu terjauh lagi dari Indonesia lagi. Makin jauh dari Indonesia lagi. Jadi bagi saya enggak lah untuk apa gitu. Waktu saya di Indonesia bulan Juni, ketemu dengan Pak Jokowi itu, ditanya oleh Pak Jokowi, Anda mau jadi warga Indonesia lagi? Enggak. Mungkin Anda dengar. Itu nanti kita bahas, Prof, terakhir. Ya, saya ada pertanyaan buat itu nanti. Oke, jadi. Lanjut, Prof, yang soal kejadian 65 udah reda-redanya tuh tahun berapa, Prof? Apanya? Redanya itu. Wah. Maksudnya kan di tahun 66 sampai tahun berapa? Tahun 2000. Enggak, yang panasnya. Panasnya tahun berapa tahun? Tahun 66 kira-kira 5 tahun lah. 5 tahun itu panasnya bukan main. Selama 5 tahun itu nasib Prof di sini biasa aja. Maksudnya ada nasib saya waktu itu biasa saja. Karena apa? Karena pertama saya ada kerja. Oh, kerjaan udah ada. Kerjaan sudah ada dan mendapatkan artinya itu jaminan atau bukan ya jaminan dukungan dari pemerintah Soviet. Pemerintah Soviet tidak mengutik-utik soal itu untuk saya harus meninggalkan sini dan sebagainya. Nggak menarik juga. Sampai tahun 90. Tahun 90 di sini terjadi suatu transformasi. Apa reformasi? Iya, reformasi dengan munculnya glasnost, perestroika, waktu itu Gorbachev, ya, itu lagi. Uni Soviet sudah nggak ada. Untuk 91 ya, Prof? Uni Soviet runtuh tahun berapa? 91 ya? 91 bubar. 91 bubar. Iya, bubar. Jadi tapi transformasinya 90. Ya 92 transformasinya menjadi negara Rusia. Republik Federasi Rusia. Stateless saya kan didukung oleh mitra Soviet. Soviet udah nggak ada. Sudah nggak ada. Saya mikir, jadi gimana saya ini? Itu ditanya oleh orang sini, beritahu, Anda sebagai stateless, Anda bukan Indonesia lagi, bukan Soviet. Anda ada dua pilihan. Apa menjadi warga negara Rusia, apa keluar dari Rusia? Dua pilihan. Keluar ini terserah mau kemana? Terserah kemana. Saya dia tahu Prof orang Indonesia. Mereka tahu Prof orang Indonesia. Iya, maka itu. Karena mereka tahu kalau saya akan nggak bisa pulang ke Indonesia kan. Tapi pemerintah Rusia sendiri tidak bisa mendukung saya sebagai stateless. Maka saya harus milih. Nah itu akhirnya ya saya milih tahun 90. Lama itu milihnya. Baru mengajukan itu tahun 97 baru saya mengajukan. 97 itu kan udah 7 tahun. Udah apa? Era-era reformasi itu. Iya, reformasi. Saya mengajukan untuk menjadi warga negara sini karena apa? Karena saya dengar bahwa di Indonesia ada perkembangan. Ya, ada pergolakan lah. Pergolakan waktu itu Gus Dur dan siapa lagi yang sebelum itu mencanangkan bahwa akan adanya pelemahan daripada itu sendiri. Kemungkinan. Habibie.
Pak Habib ya. Kemungkinan nantinya ada bisa pulang. Ini saya meletik, wah baik. Itu informasi dari mana Prof dapetnya? Saya tidak ingat, tapi ya kita akan biasa. Ada aja informasinya. Ada, pokoknya omong sini, omong sana, dari ini, dari itu, dari rekan-rekan yang itu. Pokoknya itu ada. Nah, ini saya mikir, wah, kesempatan ini. Tapi harus punya paspor. Kalau nggak punya paspor Rusia, nggak bisa ke Indonesia. Karena nggak bisa keluar, nggak akan dapat visa. Dan waktu itu tahun-tahun 97, posisi KBRI sendiri sudah mulai lunak terhadap orang-orang ini, sudah membolehkan untuk kunjung ke KBRI, untuk membolehkan untuk bergaul dengan orang-orang KBRI secara terbatas, walaupun mereka sendiri masih takut-takut juga, tapi sudah tidak terlalu ketat seperti sebelumnya. Nah ini sudah mulai artinya itu agak terang gitu situasinya itu. Nggak terlalu sepanas tahun 60-an. Iya. Nah ini akhirnya tahun 2000 saya itu ya nekat untuk ke Indonesia, walaupun saya sendiri belum tahu apa nanti yang ada di Indonesia, apa yang sudah 35 tahun ya. Enggak, berarti tahun berapa Prof 2000 memilih untuk jadi warga Rusia? 697. 97. Iya. 97 udah jadi warga negara Rusia, tapi masih sering main ke KBRI. Bukan main KBRI, ya diberi kesempatan mengunjungi. Iya, datang ke KBRI itu aja. Cuma itu aja. Tapi tidak ada acara-acara KBRI yang saya bebas jadi terbatas juga anunya itu, masih kemana Anda bisa, kemana Anda tidak bisa. Tapi secara official itu tidak ada larangan. Kalau dulu ada larangan, jadi bagi pegawai KBRI tidak boleh bergaul dengan saya, dengan yang lainnya. Kalau ini sudah tidak ada. Sudah longgar itu. Dalam waktu itu, setelah ada kelonggaran itu, bayangkan aja, tahun 66 saya cabut paspor, tahun 97 baru masuk warga Indonesia. 66 sampai 67, 35 tahun. Itu saya stateless, tergantung-gantung. Ya cuman kan secara hidup kan Prof terjamin. Ya secara hidup saya. Secara hidup udah nyaman lah, udah ada kerjaan. Tapi nggak bisa kemana-mana kan gitu. Bukan itu saja, secara moral, secara kesadaran, secara hubungan keluarga. Jadi ini juga ya. Saya nggak bisa apa-apa. Jadi saya hanya sebagai secara nominal saya eksis di sini, tetapi secara kemanusiaan nggak ada gitu. Ini yang berat. Jadi kalau dianggap bahwa tahun ini wah di luar negeri enak gini, enggak, itu penderitaan batin, bukan penderitaan fisik. Penderitaan fisik ini enggak ada. Ada makanan, ada kerjaan, ada cukup untuk bisa nonton bioskop, bisa ini dan sebagainya. Tetapi rasa pada waktu itu bahwa saya terpisah, tidak bisa. Bayangin aja, Anda ingat, wah, Anda tidak akan bisa lihat wajah keluarga. Anda tidak akan bisa berbicara secara baik dengan keluarga. itu jadi beratnya di situ, dari situ. Nah, ini berat pada waktu tahun 95, ibu saya meninggal. 95. Saya datang tahun 2000, jadi 5 tahun sesudahnya. Dapat kabarnya dari mana? Itu bagi kakak saya ngirim surat lewat puter-puter itu, lewat Belanda begitu, dikirimkan sampai ke sini. Satu kata, hanya ibu sedang meninggal. Enggak, maksudnya dari keluarga Prof di Indonesia itu tahu alamat Prof dari mana kan? Nah dulunya kan tahu. Tahun waktu sebelum. Berarti Prof nggak pindah-pindah nih? Nggak pindah saya. Iya di Institut Koperasi. Di situ aja sampai. Situ aja, surat-surat semua ke situ. Di Institut Koperasi. Mereka dan dulu kan gampang.
Kalau Anda alamatkan saja misalnya ke Uni Soviet itu masih bisa mencari orangnya di mana gitu. Nah itu akhirnya saya diterima satu kata-kata itu, Pak Ibu sudah meninggal. Itu aja. Itu tahun 95 bulan September.